justru momen yang kita anggap blessing untuk HRD. Karena itu kalau boleh dibilang divisi talent maupun training dan sebagainya ini adalah yang saat ini boleh dibilang malah yang sibuk, yang tidak pernah WFH. Karena untuk segera mempersiapkan talent-talent justru di saat yang kondisi seperti ini. Saya kira kalau di overview secara bisnisnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat situasi new normal, aturan dari pemerintah adalah 50% karyawan, bahwa kami melihat bahwa persoalannya bukan di 50%. Mau 50%, mau 90%, mau 100%, sebenarnya potensinya sama. Maka persoalannya adalah bagaimana kami harus memperketat prosedur untuk menjaga supaya tidak ada karyawan yang terkena COVID. Ini upaya-upaya ini yang memang sangat keras kita lakukan ketika di awal kita tahu bahwa COVID ini mulai masuk ke Indonesia. Kami mulai ngadopsi prosedur pabrik Mayora di Cina yang sudah terbukti bagus. Kita adopsi di pabrik-pabrik Mayora di Indonesia. Dan ini hasilnya cukup baik. Sejauh ini kami punya karyawan cukup aman. Jadi persoalannya bukan soal 50%. Jadi kami pun tetap mempertahankan bahwa WFH ya kami lakukan, tetapi saat ini kami tidak pernah memperdulikan soal 50% atau tidak. Tetapi yang kami mau pastikan adalah bahwa setiap karyawan yang ngantor akan aman aja. Itu yang kami lakukan. Bahkan kami lakukan antar jemput untuk mereka yang naik kendaraan umum. Ini akan kami lakukan sudah 2 bulan. Bahkan saya lebih baik bawa mobil sendiri, driver saya udah saya suruh antar jemput karyawan sekalian supaya tidak terlalu memperbanyak rekrut driver. Ini yang pertama. Lalu soal jam kerja diatur. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika disidak dari pemerintah Jakarta Barat, mereka dengan arogan mengatakan, ini bisa di sistem safe ini. Kenapa mesti harus masuk sebanyak ini? Saya katakan yang tahu proses kerja adalah saya, bukan Anda. Nggak usah teriak-teriak, saya bilang. Bahwa saya pastikan di sini adalah social distancing terjaga, bahwa proses yang Anda mau semua terjaga, dan faktanya kita memang aman sampai sekarang. Karena mengatur jam kerja menurut saya itu sama dengan pemborosan. Tidak akan efektif. Tidak akan efektif. Bagaimana mungkin proses kerja yang utuh dipenggal-penggal, ada yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore. Ini untuk di kantor. Kalau di pabrik memang sudah 3 shift. Jadi menurut saya bahwa jam kerja ini diatur, saya mengatakan tidak. Kita tidak mengikuti seperti itu. Tetapi bahwa kita menjamin setiap karyawan itu aman. Kita menjamin bahwa setiap karyawan sehat. Kita support dengan vitamin dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Ya. Lalu dengan kondisi WFH, dengan kondisi sekarang kita mau masuk new normal, apa yang terjadi? Terbentuk 2 tipe karyawan sebenarnya. Si penakut dan si duablek itu sebenarnya. Saya katakan si penakut ini apa? Banyak sekali orang yang untuk masuk menjadi takut. Tidak bicara level, tidak bicara senioritas, tidak. Tapi mereka yang takut, kita tahu persis bahwa untuk disuruh masuk karena ada proses yang harus dikerjakan dan sebagainya, terlalu banyak pertanyaan dan mencari banyak solusi-solusi yang menurut saya tidak terlalu perlu. Lalu sindablek, orang yang terlalu menggampangkan, yang menganggap bahwa enggak lah kalau kita kena corona dan sebagainya. HRD harus menjadi penengah penyeimbang di antara 2 kelompok ini. Ini memang bukan pekerjaan strategis, tetapi ini menjadi penting karena apa? Karena ketika kita masuk kantor, ketemu dengan 2 tipe ini, saya kira mereka akan menjadi penghambat buat kita. Kenapa, Bapak Ibu? Pertama adalah kalau kita bicara, yang paling kena adalah produktivitas. Kalau kita bicara produktivitas, kita bicara soal rem dan gas. Ngerem biayanya,
dan ngegas omsetnya. Dalam kondisi sekarang, biaya kemungkinan kecil bisa direm. Gasnya kemungkinan kecil bisa diinjek dan bisa naik. Maka menurut saya kalau bicara produktivitas, HRD harus menjadi jenderalnya di sini. Harus menjadi jenderalnya. Apa yang kami lakukan di sini, nanti di belakang saya akan share. Bahwa kita bicara biaya, tentu dengan pengendalian, dengan KPI semua, kita plototin semua. Tetapi Bapak Ibu, bukan biaya yang menjadi nomor satu, tetapi karyawan sehat secara mental, secara fisik itu menjadi penting buat kami. Tidak boleh ada karyawan Mayora yang sakit secara fisik dan mental. Kenapa? Itu akan merusak segalanya nanti ketika kondisi itu terjadi. Gas, kita tahu bahwa kalau kita bicara contoh saja produk biskuit itu panennya ya lebaran. Itu enggak bisa dipungkirin. Seperti layaknya sirup dan sebagainya. Maka dengan kemarin kondisi lebaran seperti itu bisnis biskuit bisa terganggu. Tetapi apa yang terjadi di Mayora? Nanti saya akan jelaskan. Dengan WFH itu sebenarnya kalau kita boleh bilang bahwa WFH itu merusak etos kerja karyawan. Contoh ya, ini beberapa waktu yang lalu, ini saya contohnya enggak di Mayora dulu. Beberapa waktu yang lalu kami bulan Mei itu waktunya ganti asuransi. Ya, waktunya perpanjangan asuransi. Lalu ada tender-tender, orang pada presentasi. Asuransi pertama presentasi saya tanya, kartu asuransi kira-kira bisa jadi berapa lama? Pak, ya kalau nggak COVID, seminggu jadi Pak Heri. Tetapi karena COVID, ya 3 minggu lah Pak. Saya tanya, kalau buku panduan berapa lama? Ya kalau nggak COVID seminggu juga, karena COVID ya 3 minggu juga lah. Lalu yang perusahaan asuransi pertama saya masih diam. Cuman saya pikir kok aneh ya. Orang gajian masih bisa on time, urusan kartu kenapa delay? Itu dalam hati saya. Lalu yang kedua, presentasi perusahaan asuransi kedua. Sama, selama presentasi selalu ngomongnya karena COVID, karena COVID, karena COVID. Lama-lama saya rada emosi, saya bilang, sorry ya, saya bilang, kalian ini sebenarnya gajian on time nggak sih? Saya bilang, on time Pak. Jadi kenapa bisa on time? Orang payroll-nya masuk? Masuk Pak. Kenapa urusan kartu, pembuatan kartu asuransi kalian tidak suruh masuk? Itu bagian pencetakan kartu. Hanya karena COVID, kalian dengan enaknya membuat semuanya itu delay. Saya katakan kalau jadi dengan Mayora, nggak ada ya COVID buat alasan, saya mau kartu tetap seminggu, saya mau buku panduan tetap seminggu. Nggak ada. Lebih dari itu tak batalin aja. Nah Bapak Ibu ini contoh ini. WFH sudah merusak etos kerja orang. Entah karena takut, entah karena apa. Atau karena malas, saya tidak tahu. Tetapi fakta. Nah yang kejadian di Mayora misal. Nyambung tadi yang contoh biskuit. Ketika saya tahu bahwa situasi di modern outlet itu babak belur, tumpukan biskuit itu tidak bisa jalan, baik di Lotte maupun di manapun itu tidak jalan, maka saya datang kepada CEO kami, saya katakan, itu nanti kalau kita nggak action sekarang, itu nanti tinggal nunggu retur dan nunggu barang-barang ini expired. Sudah, mumpung momennya dapat, saya akan minta semua karyawan menjadi sales. Sales dijual kemana? Datang ke PT-PT tetangga-tetangga Mayora. Datang ke perusahaan-perusahaan sekitar Mayora. Mereka akan mendapat insentif sebagai layaknya seorang sales. Apa yang hasilnya Bapak Ibu? Selamat itu. Biskuit kita bahkan yang wafer itu sampai stock out. Terselamatkan akhirnya. Contoh dari WFH merusak etos kerja adalah apa? Marketing manajernya itu WFH. Bagaimana mungkin nggak punya kerjaan di rumah, nggak begitu ada aktivitas di rumah, bisa salah menentukan harga. Padahal itu sudah di-share kemana-mana itu program. Jadi WFH
dengan sedikitnya load pun tidak menjamin orang bekerja dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah WFH menenggelamkan motivasi. Saya kira pada umumnya orang akan berpikir bahwa ini pasar sepi, ya sudahlah. Karena sepi, saya kira tidak apa-apa kalau memang sepi ya kita tunggu saja. Tidak demikian dengan kami. Kami tahu akan ada perubahan perilaku di market. Kami tahu akan ada perubahan perilaku dari konsumen kami. Maka yang kami lakukan adalah seminggu sekali kami semakin intens diskusi untuk bagaimana kami akan merubah strategi, bagaimana kami akan melakukan penjualan-penjualan supaya tidak menjadi turun tetapi tetap stabil terjaga. Mungkin tumbuh sebagaimana yang kami harapkan sulit, tetapi setidaknya tidak turun dibandingkan dengan 2019. Alhasil kami boleh sedikit tersenyum bahwa setidaknya Mayora masih ada pertumbuhan walaupun kami biasa tumbuh dengan 2 digit tetapi kali ini masih 1 digit. Lalu yang berikutnya adalah soal solusi. Saya kira apa yang kami lakukan adalah tadi saya katakan bahwa mental karyawan ini menjadi penting. Maka kami tidak mendiamkan karyawan yang ada di rumah. Tidak mendiamkan. Kami melakukan tetap acara kami harian yaitu Lentera Hati melalui Zoom jam 8 sampai jam 8.15. Karyawan harus standby. Pakai baju yang berkerah seperti layaknya orang ngantor. Itu yang kami lakukan. Jadi tetap dalam Lentera Hati ini kami membahas, seperti dalam template itu Bapak Ibu, kami membahas quotes yang menarik, yang bisa memotivasi orang. Lalu pagi ada briefing pagi setelah Lentera Hati, jam 8.15 sampai 8.30. Dilakukan oleh kepala departemennya yang harus di-screenshot. Karena ketika pertama kali mengumumkan WFH, saya katakan kepada seluruh karyawan, ini namanya adalah work from home, bukan holiday. Jadi saya tidak mau ada karyawan yang plesir, ketahuan plesiran, yang ketahuan jalan-jalan, saya tidak mau bahwa itu akan saya lakukan tindakan. Saya beri tindakan. Kenapa? Saya untuk memastikan kesehatan semua orang. Lalu briefing sore. Jadi setiap sore semua debt head wajib melakukan briefing sore. Memfollow up tugas pagi-pagi. Jadi Bapak Ibu tidak pernah membiarkan orang WFH. Kenapa? Membiarkan orang WFH sama dengan memang kita menganggurkan dalam tanda kutip karyawan kita. Jadi WFH sama dengan holiday. Dan kami tidak mau itu. Saya kira ini salah satu solusi yang kami lakukan. Solusi yang kami lakukan adalah pengembangan by Zoom. Nah, ini training ini menarik. Bahwa training itu karena ada beberapa orang, bukan beberapa orang, pada umumnya masih memiliki pekerjaan. Jadi kami jadwal. Siapa yang memiliki pekerjaan nanti trainingnya hari lain yang ketika dia tidak membawa pekerjaan. Nah, training di sini kami sesi pertama kami lakukan 9.30 sampai 10.30. Lalu diberi tugas, dia mengerjakan tugas jam 10.30 sampai jam 12. Tugas itu langsung di email kepada tim training, makanya tim training tidak WFH. Lalu dilakukan pengecekan dan sebagainya, lalu dievaluasi semua komunikasi lewat email. Lalu sesi kedua jam 1 sampai 2:30, ini pembekalan, dan tugas yang kedua adalah 3:30 sampai dengan 3:30. Dan 3:30 sampai dengan jam 4 ini sesi ketiga penutupan dan closing. Ini dilakukan tiap hari kepada seluruh karyawan. Kita enggak, intinya adalah bahwa kalian di rumah ketika tidak ada pekerjaan, tugas kita sebagai HRD mengembangkan orang-orang yang hari itu mungkin memang tidak ada pekerjaan. Tidak sedang membawa pekerjaan. Tapi bagi mereka yang membawa pekerjaan, ya kita lewatin. Artinya bahwa orang tidak selama 5 hari training juga tidak. Tetapi
Setidaknya kita tidak membiarkan orang menganggur tanpa pekerjaan. Bedah buku. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang bedah buku ini agak lama dijalankan kalau kondisi COVID. Tetapi dengan kondisi WFH dan sebagainya ini justru malah lebih aktif. Kita lakukan bedah buku, baik yang kaitan dengan teknikal maupun kaitan dengan soft skill dan sebagainya kita lakukan. Semuanya kita lakukan secara online dan intinya adalah orang tetap kita kembangkan walau di rumah. Lalu sharing session yang ketiga. Ya sharing session bahwa kita tahu bahwa seseorang itu ahli di dalam apa. Kita minta untuk mempersiapkan bahannya, lalu kita buat satu link, dia sharing kepada orang-orang dari pabrik-pabrik yang lain yang membutuhkan skill yang sama. Itu yang kita lakukan. Intinya adalah ketika WFH jangan pernah orang didiamkan. Maka berikutnya, Mas Agung. Maka ketika kita bicara soal apa yang kami lakukan dengan kondisi new normal ini, kami melanjutkan apa yang kami lakukan ketika kemarin WFH. Kami hanya mempertegas apa yang dilakukan di WFH, yaitu membangun komitmen seluruh karyawan dengan slogan Every Employee is a Salesman. Ini kalau kita sebagai HRD, saya kira yang terbaik adalah saya katakan, bahkan kemarin saya dialog dengan beberapa anak serikat di Cibitung, saya katakan lebih mudah buat saya untuk menyuruh kalian jualan daripada saya harus mem-PHK seseorang, harus mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan untuk keluarga seseorang. Jadi saya katakan, ayo untuk menyelamatkan perahu kita Mayora ini, tidak boleh setiap karyawan diam, semua harus punya hati, semua harus punya kepedulian yang sama dengan cara menjadi salesman, dengan cara semua komitmen ikut menjual produk Mayora. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kami lakukan supaya tidak ada PHK. Semua harus berkontribusi. Semua. Berkontribusi dari sisi bisnis, berkontribusi dari sisi pengembangan sisdur, berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, ini yang kita dorong. Ini yang kami lakukan. Dengan demikian, Bapak Ibu, karyawan akan merasa bahwa oh oke, ini nakoda kapal ini harus diselamatkan bersama-sama. Dan yang saya tekankan selalu kepada seluruh karyawan adalah semua soal value. Ada satu perusahaan, saya tidak sebut namanya, perusahaan ini perusahaan besar, nomor 1 di industrinya. Bapak Ibu, kebetulan BOD-nya adalah masih teman-teman dengan saya. BOD-nya setiap ketemu cuman berkeluh kesah begini. Aduh, pusing saya, Her. Kenapa? Saya bilang. Owner selalu kalau ketemu nanyanya, kapan karyawan potong gaji? Kapan karyawan potong gaji? Padahal bisnis kami, omset itu sudah tembus. Gara-gara COVID ini sudah tembus melebihi target yang dicanangkan di awal tahun. Secara profitnya, bottomnya pun kami sudah over dari apa yang sudah ditentukan. Owner masih minta penurunan gaji. Lalu saya tanya, alasannya apa? Jawab mereka, kita harus partisipasi dengan orang di luar sana yang susah. Bapak Ibu, value owner, value para CEO memegang peranan penting bagaimana kita mengendalikan organisasi, bagaimana kita mentreatment karyawan-karyawan kita, itu menjadi pegangan penting. Bagi Mayora, kita tahu bahwa tidak sesuai yang kami harapkan. Tidak sesuai pertumbuhannya ya, tidak sesuai dengan yang kami harapkan.
tetapi kami tahu persis bahwa kami harus mengoptimalkan apa, ngegas di mana, kami harus ngerem di mana, sehingga company ini bisa survive.